Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita akan belajar pembelajaran 3. Apakah kamu punya hewan peliharaan di rumah? Hewan apa yang kamu pelihara? Jika kamu punya hewan peliharaan di rumah, sayangilah dan rawatlah hewan peliharaanmu dengan benar. Nah, anak-anak, siapa yang punya hewan peliharaan di rumah? Nah, ada yang memelihara kucing, ada yang memelihara burung, ada yang memelihara ikan, ya. Kalau kalian punya hewan peliharaan di rumah, rawatlah, sayangilah dengan baik agar hewan peliharaan kalian tumbuh dengan baik, tumbuh dengan sehat. Nah, sekarang amati gambar di bawah ini. Ini adalah gambar Pak Danu sedang memberi makan hewan peliharaannya. Pak Danu memiliki banyak hewan peliharaan. Ia selalu menjaga dan merawat hewan peliharaan dengan baik. Pak Danu memberi makan hewan peliharaan dengan cukup. Pak Danu selalu memanfaatkan hewan untuk membantu pekerjaannya. Kerbau dimanfaatkan tenaganya untuk membajak sawah. Ayam dimanfaatkan telur dan dagingnya. Sekarang kita jawab pertanyaan. Nomor 1. Apa yang sedang dilakukan Pak Danu? Jawabannya adalah Pak Danu sedang memberi makan hewan peliharaannya. Silakan tulis di sini. Nomor 2. Mengapa hewan peliharaan harus diberi makan? Nah, hewan peliharaan harus diberi makan agar tumbuh dengan baik. Agar tumbuh dengan baik. Atau agar tumbuh sehat. Ya, supaya bisa diambil manfaatnya. Kemudian, dengarkan, Bu Ranum akan membacakan teks percakapan di bawah ini. Manfaat hewan. Ulfa bertanya kepada ayah, "Ayah, untuk apa manusia memelihara hewan?" Ayah menjawab, "Manusia memelihara hewan untuk dimanfaatkan." Ulfa bertanya lagi, "Apa manfaat hewan bagi manusia?" Ayah menjawab, "Hewan dimanfaatkan untuk menghasilkan uang, membantu kegiatan sehari-hari, dan untuk kesenangan." Ulfa bertanya, "Apa contoh hewan yang dapat menghasilkan uang?" Ayah menjawab, "Ayam menghasilkan telur. Saat peternak ayam menjual telur ayam, peternak ayam akan mendapatkan uang." Ulfa berkata, "Oh iya ayah, apa contoh hewan untuk kesenangan?" Ayah menjawab, "Orang memelihara kelinci untuk kesenangan karena kelinci dapat diajak bermain." Contoh hewan untuk membantu kegiatan manusia adalah penggunaan tenaga kuda untuk menarik delman. Ulfa berkata, "Terima kasih ayah atas penjelasannya. Kalau begitu, hewan sangat berguna bagi manusia ya." Nah, ini tadi percakapan antara Ulfa dengan ayah. Mereka membicarakan tentang manfaat hewan bagi manusia. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan ini
Kalian cukup menulis menggunakan huruf biasa saja ya. Nomor 1. Apa tujuan manusia memelihara hewan? Nah, tujuannya adalah untuk dimanfaatkan. Untuk dimanfaatkan. Atau boleh juga kalian menjawab untuk diambil manfaatnya. Nomor 2. Jelaskan manfaat hewan-hewan yang dipelihara manusia. Nah, manfaatnya ini ya, menghasilkan uang, membantu kegiatan sehari-hari, dan untuk kesenangan. Ini ya, ditulis 3 manfaat hewan. Nomor 3. Apa jenis pekerjaan yang menghasilkan uang dari hewan? Nah, dalam teks ini contohnya adalah peternak ayam. Ya, pekerjaannya adalah peternak. Tidak cuma ayam, peternak yang lain misalnya peternak sapi, kambing juga bisa ya. Kalau peternak tersebut menjual hasil dari ternaknya, misalnya kalau ayam menjual telur dan daging, nanti peternak itu akan mendapatkan uang. Kalau misalnya peternak sapi, berarti yang dijual nantinya adalah daging dan susu. Kambing juga begitu ya, bisa dijual daging dan susunya. Nomor 4. Apa jenis pekerjaan yang memanfaatkan tenaga hewan? Ini misalnya adalah petani. Petani membajak sawah dengan tenaga sapi atau kerbau. Nomor 5. Mengapa manusia harus merawat hewan dengan baik? Jawabannya, agar hewan tumbuh sehat atau agar hewan tumbuh dengan baik, agar bisa diambil manfaatnya. Nah, sekarang bawahnya tuliskan manfaat yang dapat dihasilkan dari sapi. Ya, apa saja yang bisa kita ambil manfaat dari sapi? Yang pertama, daging. Kemudian susu. Kemudian tenaga. Dan produk olahan susu. Nah, ini misalnya susu bisa kita olah menjadi apa? Bisa diolah menjadi yogurt atau keju atau es krim. Ya, itu contoh produk olahan susu. Sekarang kita akan melengkapi tabel berikut dengan memberi tanda centang. Ini adalah manfaat hewan bagi manusia. Oke, kita mulai. Nomor 1, sapi. Sapi bisa menghasilkan uang ya. Kalau kita jual daging dan susunya. Sapi juga bisa membantu kegiatan manusia untuk menarik bajak atau gerobak. Nomor 2, ikan hias. Manfaatnya bisa menghasilkan uang kalau kita ternakkan dan kemudian kita jual. Dan bisa juga untuk kesenangan manusia. Kita pelihara dalam akuarium. Yang ketiga, kucing. Biasanya kucing dimanfaatkan untuk kesenangan manusia karena kucing bisa kita ajak bermain. Nomor 4, kuda.
Kuda bisa menghasilkan uang jika dipakai untuk menarik andong atau delman. Nanti orang yang naik delman itu membayar kepada kusir, ya, jadi bisa menghasilkan uang. Kemudian kuda juga bisa membantu kegiatan manusia karena diambil tenaganya, bisa untuk menarik andong. Nomor 5, ayam. Ayam bisa menghasilkan uang jika kita jual daging atau telurnya. Ayam juga bisa untuk kesenangan manusia. Ada orang yang suka memelihara ayam yang bulunya bagus, yang suaranya bagus, misalnya ayam bekisar atau ayam alas, ya. Ada juga ayam kate, ya, yang badannya kecil, ya. Nah, itu biasanya dimanfaatkan untuk kesenangan manusia. Oke, kita lanjutkan halaman selanjutnya. Manfaat hewan liar. Hewan peliharaan memberi manfaat bagi manusia. Tahukah kamu, hewan liar juga bermanfaat bagi manusia? Hewan liar berjasa bagi kehidupan manusia. Perhatikan manfaat hewan liar berikut ini. Capung bermanfaat mengurangi jumlah nyamuk. Bila jumlah nyamuk berlebihan, maka manusia akan terganggu. Cacing berjasa menyuburkan tanah. Tanpa bantuan cacing, tanah menjadi gersang. Burung hantu berjasa memakan tikus perusak padi. Bila banyak tikus, maka petani akan merugi. Semut berjasa membersihkan sisa-sisa makanan. Tanpa semut, banyak sampah makanan berserakan. Nah, sekarang kita akan melengkapi kalimat di bawah ini. Nomor 1, hewan liar juga ... bagi kehidupan manusia. Jawabannya adalah berjasa. 2, jumlah nyamuk menjadi berkurang karena dimangsa oleh... Jawabannya adalah capung. 3, cacing menggali lubang sehingga membuat tanah menjadi... Jawabannya adalah subur. 4, tikus memakan ... sehingga membuat petani merugi. Jawabannya adalah padi. 5, ... membersihkan sisa-sisa makanan yang berserakan. Jawabannya adalah semut. Nah, sekarang kita akan belajar muatan matematika. Hewan diternakkan untuk diambil manfaatnya. Salah satu contoh hewan yang banyak diternakkan adalah ayam. Peternak memperoleh daging dan telur dari hasil ternaknya. Mari kita menghitung telur-telur yang diperoleh Pak Danu sebagai peternak ayam. Nomor 1, Pak Danu mengemas telur ayam dalam plastik. Ada 48 butir telur. Setiap kemasan plastik berisi 8 butir telur. Jadi dalam satu plastik ini isinya ada 8 butir. Berapa jumlah plastik yang dibutuhkan Pak Danu untuk membungkus telur? Nah, ini Bu Ranum sudah memberi contoh. Silakan anak-anak meniru tulisan dari Bu Ranum, ya. Untuk nomor 1, ini adalah pembagian.
Anak-anak bisa menghitung menggunakan cara pembagian. Semuanya ditulis ya anak-anak ya. 48 dibagi 8 sama dengan berapa? Kalau belum hafal, anak-anak bisa menggunakan cara pengurangan berulang seperti ini. Dikurangi terus sampai hasilnya 0. Setelah ketemu 0, kita hitung. Angka 8-nya ada berapa? Nah, angka 8-nya ada 6. Berarti 48 bagi 8 sama dengan 6. Jadi, plastik yang dibutuhkan Pak Danu untuk membungkus telur adalah 6 plastik. Untuk soal cerita semacam ini, anak-anak harus menulis cara pengerjaannya dan jadi. Ini harus ada ya, karena bentuknya soal cerita. Oke, kita lanjutkan nomor 2. Dalam satu kemasan berisi 8 telur. Berat satu kemasan 500 gram. Berapa berat 2 kemasan telur? Kalau satu kemasan atau satu plastik itu 500 gram. Lah kalau 2 plastik ada berapa gram? Berarti ini penjumlahan. Boleh penjumlahan, boleh perkalian. Kita yang mudah aja penjumlahan ya. 500 gram tambah 500 gram. Kan 2 500-nya ya. 500 tambah 500 jadinya 1000 gram. Nah, anak-anak ingat sekarang 1000 gram sama dengan 1 kilogram. Tinggal mengurangi nolnya 3. Ya, diingat-ingat ini ya. 1000 gram sama dengan 1 kilogram. Jadi, berat 2 kemasan telur adalah 1 kilogram. Nomor 3. Setiap minggu ayah Ino mengumpulkan 6 kilogram telur. Jika telur yang terkumpul berjumlah 30 kilogram, berapa lama ayah Ino telah mengumpulkan telur? Nah, ini juga sama seperti nomor 1, memakai cara pembagian. 30 bagi 6. Kalau belum hafal, boleh menggunakan cara seperti ini, pengurangan berulang. Dikurangi, 30 kurangi 6 terus sampai hasilnya 0. Kemudian kita hitung angka 6-nya ada berapa? Oh, angka 6-nya ada 5. Berarti 30 bagi 6 sama dengan 5. Jadi, ayah Ino telah mengumpulkan telur selama 5 minggu. Nah, begitu anak-anak ya cara mengerjakan soal cerita. Sekarang yang bagian bawah ini, tulislah berat benda sesuai timbangan. Ini mudah anak-anak, kalian tinggal melihat dalam timbangan itu jarumnya menunjuk angka berapa ya. Nomor 1, berat nanas berapa? 1 kilogram. Nomor 2, berat anggur berapa ini? 2 kilogram. Nomor 3, berat apel berapa? 3 kilogram. Nomor 4, berat kentang berapa? 4 kilogram. Mudah anak-anak ya. Nah, sekarang materi SPDP. Hewan ternak seperti sapi dan kambing sering digembalakan ke padang rumput. Hewan ternak dapat makan dengan sesukanya. Agar tidak bosan, sang gembala ternak pun bernyanyi. Nah, ini ada lagu judulnya Anak Gembala, ciptaan A.T. Mahmud. Nah, nanti anak-anak bisa menyimak lagu ini dalam video yang nanti Bu Ranum share di
grup WA ya. Nah, tugas anak-anak hari ini adalah tugas Classroom SBDP untuk KD 3.2, menyanyikan lagu anak dengan panjang pendek nada yang tepat. Nah, silahkan nanti anak-anak memilih salah satu di antara dua lagu ini. Yang pertama yang kemarin ya, kupu-kupu. Atau yang sekarang ini anak gembala. Silahkan pilih salah satu lagu yang kalian bisa ya. Nyanyikan dengan memperhatikan panjang dan pendek bunyi lirik lagu. Perhatikan dengan menyanyi sesuai contoh dalam video. Rekamlah dalam bentuk video atau juga boleh dalam bentuk rekaman suara dan dikirimkan ke Classroom. Oke, jelas ya anak-anak ya. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Buranum ingatkan, 1. Sholat fardu dan sholat duha. 2. Hafalan al-burujnya 1-22. Dan yang ketiga, kerjakan tugas dengan senang hati dan disiplinlah dalam mengerjakan tugas agar tidak menumpuk di kemudian hari. Oke anak-anak, mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.